Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi ini kita akan belajar tentang distribusi peluang binomial. Ya. Sebelum belajar tentang kejadian binomial, kita kenal dulu dengan variabel. Ya. Apa itu variabel? Oke, Pak Babang akan coba ingatkan dulu, di sini ada fx sama dengan 2x plus 7. Oke, pada bentuk aljabar ini angka 7 dikatakan sebagai konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta adalah suatu bilangan yang fix, ya, tidak bisa diganti kalau sudah ditetapkan, dan tidak menemani suatu variabel. Bedanya dengan dua ini adalah koefisien. Ini sama-sama angka yang fix ketika sudah ditetapkan, cuma ini berpengaruh terhadap variabel. Nah, koefisien karena ada temannya x. Sedangkan x-nya adalah variabel bebas. Apa maksudnya variabel bebas? Variabel bebas adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh apapun. Jadi dia independen. Ada variabel bebas, ada variabel terikat. Ini namanya variabel terikat. Terikat terhadap apa? Terikat terhadap variabel x. Jadi nilai fx itu dipengaruhi oleh nilainya x. Oke. Variabel di sini nanti kita akan kenalan pada dua jenis variabel. Ada variabel diskrit, ada variabel kontinu. Oke. Diskrit. Diskrit itu variabel yang diperoleh dari perhitungan. Hasil perhitungan. Hasil perhitungannya, hasil perhitungan seperti apa? Jadi bulat-bulat 1, 2, 3, 4, 5 gitu, utuh. Itu diskrit. Kontinu nanti juga berupa angka, ya. Cuma yang kontinu ini adalah hasil pengukuran. Hasil pengukuran. Ini variabel hasil pengukuran, ya. Tahu bedanya perhitungan sama pengukuran? Ya. Anda bisa menghitung panjang pensilmu? Bisa. Saya diukur. Dan kalau menentukan banyaknya pensil yang kamu punyai, bisa diukur? Enggak, ya. Jadi nilai sesuatu itu ada terbagi dua, yang bisa dihitung dan hanya bisa diukur. Maka yang bisa dihitung itu namanya variabel diskrit. Yang tidak bisa dihitung kontinu. Kalau hasil pengukuran kontinu, hasil perhitungan diskrit. Oke? Sama-sama bisa ditentukan. Ya. Sama-sama bisa ditentukan, tetapi cara menentukannya ada yang dihitung, ada yang
Oke. Ya. Perhatikan contoh UK1. Yuk, perhatikan UK1. Sudah? Manakah yang termasuk variabel diskrit? A. Bilangan bulat lebih dari 6. Yang A diskrit apa kontinu? Diskrit. Diskrit. Bapak, kenapa kok diskritnya bilangan bulat lebih dari 6 itu kan banyak. Iya banyak. Ini berarti bisa dihitung. Banyak apakah mustahil untuk dihitung? Intinya itu bisa dihitung. Ya. Apakah bilangan bulat lebih dari 6? Perhatikan. Ini diskrit ya. Perhatikan. Diskrit kontinu bukan masalah kita bisa menghitung atau tidak. Ya, bukan permasalahan kita bisa menentukan atau tidak. Oke. Ya. A. Oh, berarti itu termasuk yang kayak tadi. Bilangan bulat lebih dari 6. Ini X-nya ya, variabel X. Dinyatakan huruf kapital ya. Ini anggotanya siapa aja? 7, 8, 9, dan seterusnya ya. Oke, perhatikan. Ciri khas yang unik dari diskrit yang lagi di antara dua suku tidak ada anggota yang lain. Di antara 7 dan 8 apakah ada bilangan bulat yang lain? Tidak ada. Makanya dia diskrit. Lompat-lompat. Nah, itu diskrit. Oke. Kalau kontinu itu terus menerus. Jadi nggak ada putusnya. Kalau digambar kalau dia menggunakan vektor, gambar vektor, maka ketika dilakukan pembesaran sampai berapapun, maka tidak akan pecah. Ya. Sedangkan yang diskrit itu gambar yang tidak mengikuti vektor, jadi berupa piksel. Ketika diperbesar nanti pada pembesaran maksimum akan pecah-pecah. Nah, itu diskrit. Ya. Ini berarti apa? Diskrit ya. Diskrit ya. Di antara dua bilangan 7 dengan 8 tidak ada anggota lain lagi. Lah iya, dua suku. Suku pertama bukan suku Jawa sama suku Bali ya. Oke. Jika sedikitnya itu variabel diskrit, maka banyaknya juga variabel diskrit. Oke. Kalau bilangan bulat 1 sampai 10 itu seseorang mengatakan itu diskrit, maka seterusnya juga akan diskrit. Nggak mungkin langsung bermutasi menjadi kontinu, tidak. Gitu ya. Tapi selamanya yang menjadi variabel diskrit nggak mungkin jadi kontinu. Iya. Berarti diskrit sendiri, yang berbahagia kontinu juga sendiri. Iya, makanya itu dibedakan menjadi 2. Oke. Kalau tidak diskrit berarti kontinu. Yang B diskrit apa kontinu? Diskrit. Ya. Yang B, X adalah bilangan caca. Apa itu bilangan caca? Oke. Apa itu bilangan caca? Bilangan caca adalah bilangan yang 1 sampai seterusnya bilangan. Itu bilangan asli. 1, 2, 3 dan seterusnya namanya bilangan asli. Tidak ada komanya. Bilangan tidak ada komanya namanya bilangan bulat. Bilangan itu caca.
Ya. Bilangan caca itu adalah bilangan asli ditambah 0 itu bilangan caca. Ya. Bilangan asli mulai dari 0 kan Pak? Loh, bilangan asli nggak mulai dari 0, bilangan asli mulai dari 1. Nol dan bilangan asli. Oke, ini perhatikan ya. Awal muawal bilangannya. Pertama bilangan asli. Ya. Bilangan asli pas awal kehidupan manusia masih sedikit orangnya, sedangkan makanan masih berlimpah. Dia ketika makan hanya bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Ya. Dengan berkembangnya manusia, otomatis makanannya akan berkurang, ya. Sudah tidak bisa ngitung 1, 2, 3 gitu. Tetapi ada kondisi habis. Nah, ketika ditambah 0, ini yang menjadi bilangan caca. Ya. Oke, bilangan asli itu di sini ke sana. Ini bilangan asli. Ini ke sini namanya bilangan caca. Oke. Bilangan asli juga dikatakan sebagai bilangan bulat positif. Bulat Pak. Oke. Nah, ketika ditambahi dengan bilangan bulat negatif, Itu jadi bilangan bulat. bilangan bulat. Ini bilangan bulat. Oke. Bilangan bulat positif 0, bilangan bulat negatif menjadi bilangan bulat. Oke. Iya. Pak. Ada bilangan bulat. Ada seseorang membawa 1 apel, sedangkan dia berlima. Bagaimana cara membaginya supaya semua dapat apel? Nah, akhirnya muncul ada bilangan pecah. Oke. Bilangan bulat dan bilangan pecahan dinamakan sebagai bilangan rasional. Bilangan rasional itu apa? Bilangan yang bisa dinyatakan sebagai A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. A, B bilangan bulat. Ya, contohnya tadi apelnya 1 dibagi orang 5, berarti 1 per 5. Apakah bilangan bulat tidak bisa dinyatakan dalam A per B? Bisa. 2. Angka 2 bisa dinyatakan sebagai 8 per 4. Nah, ini berarti termasuk bilangan rasional. Oke. Ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Ada bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya siapa? Pi. Pi ini bilangan irasional. Akar 2 ini bilangan irasional. Iya. Nah, bilangan rasional dan irasional menjadi bilangan real, bilangan nyata. Dan nanti kontinu itu kerjanya di real. Ya. Oke. Ada bilangan real, ada bilangan imajiner. Ya. Nanti tambah imajiner jadi bilangan kompleks. Sampai detik ini masih mentok di bilangan kompleks. Ada A plus BI. Kalau nanti ketemu seperti ini,
Ini adalah real Z, bagian real dari bilangan kompleks. Ya. Yang B ini namanya imajiner Z. Ya. Oke, I-nya ini adalah akar min 1. Ya. Oke. Y sama dengan X kuadrat plus X plus 2 ini tidak memiliki akar-akar real, tetapi memiliki akar-akar imajiner. Ini juga yang membantu kita bisa menikmati pesawat terbang. Karena perhitungan untuk membentuk sayap pesawat terbang menggunakan bilangan kompleks. Ya, oke. Kalau Pak Bambang belum bisa, kalau tetangganya Pak Bambang di Lamongan sudah bisa. Oh, yang viral itu Pak ya? Ya, bisa. Oke. Kalau untuk bikin pesawatnya bisa belajar otodidak, seperti halnya orang Lamongan yang menjadi TKI di perusahaan pesawat terbang. Karena dia terbiasa membuat cetakan, tahu bagaimana ngemalnya, sehingga tanpa menghitung pun dia bisa membuat. Nah, teori-teori ini nanti akan digunakan untuk meneliti gimana caranya pesawat yang dulu kecepatannya maksimal berapa knot. Nah, sekarang meningkat. Nah, bagaimana kalau kecepatannya semakin tinggi? Sayapnya harus didesain seperti apa? Bagaimana dengan pengerimannya nanti? Ya. Kalau yang ingin ke teknik itu nanti bisa dipelajari sambil jalan. Ya. Yang penting sekarang masuk perguruan tinggi yang dituju dulu. Gimana caranya? Silakan ditempuh segala cara. Ya, mau pakai SNMPTN, mau pakai SBMPTN, mau pakai jalur mandiri, semua bisa dipakai. Ya, kalau perguruan tinggi negeri. Kalau swasta, silakan ikuti prosedur yang berlaku. Oke, lanjut ya. Yang C. Ya apa? Ini variabel diskrit ya. Ini dihapus ya. Oke. Yang C, X adalah lama waktu. Oke, lama waktu kendaraan bisa dihitung? Nah, diukur kan ya? Diukur pakai apa? Bisa pakai jam, bisa pakai stopwatch. Iya. Iya. Jadi tergantung alat ukurnya itu nanti ketelitiannya jauh lebih lama gitu ya. Oke. Anda mengukur panjang pensil Anda menggunakan apa? Garis. Garis. Meteran. Ya. Oke. Kalau garis yang normal Anda teliti ketelitiannya berapa? Sejengkal. Yes. Berapa penelitian? Ketelitian itu panjang minimal yang bisa diukur. Satu mili. Ya.
disitulah maka yang bisa diukur masuk dalam variabel continue. Di setiap dua anggota dari variabel itu, maka masih banyak lagi anggota-anggota yang lain. Contoh, misalkan 2 menit, 2 detik, ya, dengan 2 menit 3 detik. Di antara ini masih ada lagi di sini 2 menit 2 detik 69 milidetik. Iya. Anda pakai stopwatch kan ada 3 ya. Jadi tergantung alat yang digunakan untuk mengukur, makanya kita masih bisa mendapatkan anggota lain, kan gitu ya. Maka itu kategorinya continue. Continue kalau dalam Islam namanya istiqomah. Iya. Terus menerus, sesuatu yang dilakukan dengan terus menerus ajek itu namanya continue, nggak pedot. Nah, oke. Oke. Yang D. Yang D apa? Discrete. Jumlah pensil. Bisa diukur? Bisa kalau digabung Pak pensilnya. Itu ngukur jumlah pensil apa panjang pensil? Panjang. Jadi oke. Seorang Fania Isir. Fania. Fania bahasanya. Oh. Fania. Pak saya lagi ya. Oh, jadi Fania. Oke. Jadi jumlah pensil itu tidak bisa diukur, hanya bisa dengan dihitung. Siap. Oke, berarti ini variabel discrete. Oke. Tapi yang jadi masalah kemarin Pak Bambang diprotes oleh kelas 12.6. Silakan dibaca keterangan tentang variabel acak di situ. Variabel merupakan suatu besaran yang memiliki nilai tidak tunggal, itu benar. Misal bilangan caca kurang dari 5, bilangan asli lebih dari 7, berat badan balita. Variabel ada 2, variabel discrete continue. Variabel discrete memiliki nilai-nilai yang dapat dihitung. Bilangan caca kurang dari 5, sedangkan variabel continue nilai yang tidak dapat dihitung. Contohnya bilangan asli lebih dari 7. Oke. Padahal bilangan caca kurang dari 5 berarti dia bisa ngitung 0, 1, 2, 3, 4, 5 4 ya. Nah, bisa dihitung. Padahal bilangan asli lebih dari 7 juga bisa dihitung. Iya. Nah, silakan nanti ditelaah ya, dibandingkan, cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia apa itu discrete, apa itu continue. Selanjutnya, silakan dicermati. Kira-kira yang Pak Bambang ceritakan ini adalah pemahaman yang diterima dan dianalisa oleh Pak Bambang menjadi suatu kesimpulan seperti itu tadi. Jadi suatu variabel discrete selamanya akan jadi discrete. Kecilnya discrete, maka banyaknya juga discrete. Oke. Jadi yang membedakan discrete sama continue menurut Pak Bambang ya. Oke, menurut Pak Bambang merupakan salah satu sumber informasi ya, salah satu, masih banyak informasi yang lain. Silakan dicari ya.
masalah variabel diskrit sama kontinu di luar, baik itu dengan Mbak Google atau Mbak Yahoo atau Mbak MSN, ya, atau dengan mbah-mbah yang lain, ya. Oke. Yang membedakan Pak Bambang sudah tarik garis jelas. Yang diskrit adalah sesuatu yang bisa kita hitung. Kecilnya kita hitung, besarnya juga. Cuma paling butuh waktu lebih lama. Nah, gitu. Sedangkan sesuatu yang tidak bisa dihitung alias harus dengan diukur, maka dia masuk kontinu. Kenapa yang bisa diukur masuk ke kontinu? Karena pengukuran itu tergantung ketelitian alat. Jadi di setiap dua anggota masih kita bisa temukan lagi anggota-anggota yang lain. Tetapi ketika menghitung 1, 2, 3, 4, 5, apakah ada yang terlewat di situ? Walaupun dengan ketelitian cukup tinggi tidak akan ada. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang nomor 2. Yuk nomor 2, yang A. X adalah panjang beberapa batang kayu. Kontinu. Karena hanya bisa diukur. Ya. Oke. Yuk yang B. Kenapa? Karena itu masih bisa dihitung melalui peluang. Itu nggak bisa diukur. Iya, itu Kalau nggak pakai peluang nggak bisa. bisa. Munculnya sisi angka Masih bisa lah, nggak pakai peluang. Aku diskrit. dalam melempar sebuah koin. Apa yang terjadi? Ada angka sama gambar kan ya? Lah kalau X-nya ini S sampel ya. Ini sampelnya dari pelemparan satu buah koin ya. Berarti X-nya di sini nilainya gimana? 0, 1. Ya. 0 itu kapan? Ketika muncul gambar. Jadi tidak ada angka 0. 1 ketika muncul Oke ya. Yang C, diskrit apa kontinu? Diskrit. Kenapa? Karena bisa dihitung. Bisa diukur banyaknya roda? Tidak bisa. Yang C, C diskrit. jumlah roda pada 10 kendaraan ya. Maka ini termasuk variabel Ada pertanyaan? Yuk Fania. Yang D, diskrit apa kontinu? Diskrit. Kenapa kok diskrit? Karena itu mulai dari Karena bilangan bulat. Karena bilangan bulat itu bisanya dihitung, nggak bisa diukur. yuk lanjut Pak. Oke. D diskrit ya. Lanjut ke variabel acak. Berarti yang tadi Oke. Nah, variabel acak itu apa? Variabel yang nilainya diambil secara acak. Tidak kita tentukan, itu namanya variabel acak. Caranya gimana? Contohnya pelemparan undi.
lempar undi itu adalah acak kejadiannya. Ya. Kita ngelempar koin. Lempar undi itu ngelempar ke atas dulu, lempar undi. Kalau ngelempar ke sana itu bukan lempar undi. Saya emang dilempar, Pak. Ya. Kalau lempar undi itu dilempar ke atas ini, habis itu diterima lagi. Nah, itu namanya lempar undi. Berarti kayak kocokan. Itu termasuk acak. Termasuk pelemparan koin ini, Pak. Iya, pelemparan undi ya. Kalau pelemparan koin seperti halnya yang terjadi di Thailand itu ada kuil dilempar koinnya atau melempar jumroh, nah itu bukan menghasilkan variabel ya karena nggak bisa. Iya kalau batu, kalau koin nggak ada. Nggak tahu, saya nggak tahu. Ya. Di beberapa daerah ada kebiasaan untuk melempar koin ke sumur. Nah, ya kan? Ya. Bahkan di mana itu ada ngelempar koin kan gitu ya. Padahal itu nanti koinnya akan diambil sama penunggunya ya. Nah, seperti itu. Itu namanya bukan melempar undi. Ngampel. Ada. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang ke variabel acak. Variabel acak di sini ya ini seperti ini. Jadi kemungkinan nanti 01 ini kemungkinan variabel acaknya. Oke. Perhatikan contoh 1. Contoh 1. Iya. Bagas lagi ngapain? Melempar dadu sekali. Melempar undi sebuah dadu ya. Sekali ya, oke. Variabelnya apa? X di situ didefinisikan sebagai apa? Mata dadu yang muncul ya, mata dadu yang muncul itu variabelnya ya. X. Nah, ingat mata dadu yang biasa Anda cermati, dadu mukanya berapa? 6. Oke, kita bicara yang ada di real Anda. Loh Pak, emang ada dadu yang lebih dari 6 ada? Pak Bambang punya yang muka 10, muka 8. Ya. Berarti itu bentuknya bukan kubus ya? Bukan. Diamond. Ini segi 5 ya? Besok lah tak bawain kalau pertemuan lagi. Ya silakan, harus pakai keplek ya. Nah itu sendalnya itu di nah. Oh sakit. Itu nanti ketemu tentatif suruh ngelepas itu nanti. Oke. Mata dadu. Oke, mata dadu di situ kalau tidak ada angka biasanya titik ya. Oke. Mata dadu di sini tentunya yang diharapkan adalah yang menghadap ke atas, yang kebaca oleh kita secara langsung secara vertikal ya, bukan yang di samping-samping ya, bukan. Yang itu sudah disepakati itu. Berarti kemungkinan nilai X-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kemungkinan nilai dari variabel. Oke. Selanjutnya kita menuju UK2 ya. Perhatikan. UK2 sudah ketemu? Sudah ketemu? UK2. Oke. Nomor 1. Siapa yang melakukan? Sari. Sari lagi ngapain? Oke, 10 soal ini kemungkinannya apa?
benar atau salah. Nah, kejadian yang hanya ada dua kejadian ini namanya binomial. Ya, ya, benar salah. Nah, sekarang di situ yang diminta apa? Variabel acak X menyatakan banyak soal yang dikerjakan benar. Berarti X ini adalah menyatakan bahwa banyak soal yang benar. Soal yang dikerjakan benar. Berarti nilai variabelnya ini kemungkinannya gimana? Dia diskrit. Saring mengerjakan 10 soal itu kejadiannya benarnya berapa aja? Bisa tidak benar sama sekali, bisa hanya 1, bisa hanya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin nggak 11? Karena soalnya hanya 10. Sepuluh soal jawabannya salah semua. Bagaimana menyatakan nilai variabelnya kalau enggak? Oke, sudah ya. Nomor 2. Ya, nomor 2. Dio? Iya. X sama dengan itu namanya titik sampel. Loh, sudah lewat. Sudah lewat. Kenapa? Itu titik sampelnya. Anda kan sudah belajar peluang di SMP ya? Oke, ini namanya titik sampel. Contohnya koin, 2 koin. Angka, gambar. Kalau 2 koin kan berarti di sini angka, gambar. Angka, gambar. Ya. Berarti di sini angka, angka, gambar, gambar, angka, gambar, gambar. Nah, variabel X-nya itu adalah munculnya angka, berarti di sini 2, 1, 1, 0. Iya. Ini kan munculnya angka. Yang pertama kan angkanya muncul 2. 1, yang bawah 1. Nah, berarti variabel X ini kemungkinan nilainya hanya 0, 1, 2 dari 2 koin. Oke, sudah? Oke, lanjut ke nomor 2. Iya, ini namanya titik sampel. Ini namanya titik sampel. Kesemuanya ini namanya sampel. Ya. Lanjut, nomor 2. Siapa yang melakukan? Dio ngapain? Oh, keturutan. Dio melempar undian 4 koin ya. Oke. Terus yang A? Banyak sisi angka ya. Yang diperoleh. Oke, angka yang diperoleh berarti berapa aja? 0, 1, 2,
3, 4. Bapak bisa nggak? Kan bisa jadi 4-4-nya angka, 4 koin. Ah, iya toh. Iya. Oke, ini yang A. Yang B, Pak, berarti kayak cara cepetnya itu jumlah yang dikerjain plus 0. cara cepatnya gimana? Kayak Kalau 4, misalkan 4 ya, banyak yang kerjain 4. Tambah 0 kan ya tetap 4. iya, maksudnya berarti kan kayak nomor 1 itu kan mengerjakan 10 buah soal. Berarti kan 1 sampai 10 tambah 0. Cara cepetnya gitu toh, Pak? Oke, mari kita nanti cek pada ini. Nomor 3. Nomor 1 dulu. Ya, nomor 2 dulu. Ya, nomor 3 nanti coba kita cermati ya. Y, variabel Y menyatakan apa? Tambah. Banyak gambar ya. Kalau yang ditanyain sampel, jawabannya yang ini. Ini, di list semuanya. Berarti 8. Ini ada Berarti dijawab melalui huruf gitu. itu pertanyaan aktivitas 1. Coba dibaca aktivitas 2 ya. Andra mendapat 5 buah uang logam. Berarti ada 32 nanti. Ada 32 titik sampel. Nah itu kudu ditulis kabeh, itu namanya ruang sampel. Oke. Lanjut ya. Oke. Banyak sisi gambar yang muncul. Berarti Y adalah 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Sekarang nomor 3. Siapa yang melakukan? Ngapain? 6 kali 2. Melempar sebuah dadu 2 kali. Oke. X menyatakan apa? Hasil kali mata dadu ya. Oke, berarti X ini berapa aja? 0 ada? Tidak ada 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada? 7 tidak ada. 8 masuk ya? 8 masuk. 9 masuk? Masuk. 10 masuk? Masuk. 11 enggak ya? 12 masuk. 13 enggak? 14 enggak ya? 15 masuk. 16 tidak masuk. Masuk? Masuk. 17 tidak ada ya? 18 19 enggak. 20 masuk. 21 enggak ya? 22 tidak. 24 masuk. 25 26 enggak. 27 28 ya, 27 tidak bisa ya, 28 tidak bisa, 29 tidak bisa, 30 bisa. Terus
31, 32, 33, 34 tidak ada ya? 35 tidak ada? Udah. Nah, silakan Fania. Kalau gini banyaknya tinggal ditambah 0, apakah benar? Tidak benar. Jadi ngelihat variabelnya itu apa, maka kita menentukan nilainya juga perlu diperhatikan. Kalau biar tidak terlepas untuk kasus ini, silakan gunakan tabel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dulu pas waktu SD 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, pas waktu SD dulu kan sering kan mainan ini. Nah ini kali kan itu ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. Ini 2, 4 ya. 6, 8, 10, 12. Oke. Yang di sini 9, 12, 15, tidak apa untuk memudahkan aja 16, 20 supaya nggak terlewat. Oke, silakan didata semuanya. Oke, nomor 4 dalam boleh. Kenapa nomor 2 mentoknya sampai 4? Ya, ini variabelnya apa? Banyak sisi angka yang diperoleh. Oke, Anda punya 4 koin ya. Oke, lemparan. Kejadiannya munculnya apa aja? Oke, kita list ya. Kita bikin list untuk 4 koin. Oke. Bentar, saya minta space. Oke, udah ya. Perhatikan di sini, saya punya koin pertama adalah gambar angka ya. Ini nanti berteman dengan gambar angka. Ini juga gambar angka ya. Oke. Yang di sini juga ada gambar angka. Ya. Gambar angka. Gambar angka. Gambar masih kurang 1. Di sini ada gambar angka, gambar angka, gambar angka, gambar angka, gambar angka. Ini gambar angka, gambar angka. Ini gambar angka ya. Oke, berarti titiknya ada berapa ini? Ada 16 ya. Oke, gambar. Ini berarti 0 angkanya. Oke. Gambar angka berarti kategorinya 1. Oke. Gambar angka gambar kategorinya 1.
Gambar-gambar angka-angka kategorinya 2. Sekarang gambar angka, gambar angka, gambar 1 ya. Gambar angka, gambar angka 2. Gambar angka, angka gambar 2 juga. Gambar angka, angka, angka. Oke, lanjut. Sekarang angka ya. Angka, gambar, gambar, gambar 1. Angka, gambar, gambar, angka 2. Angka, gambar, angka, gambar. Angka, gambar, angka, angka. Oke. Ini baru sampai mana ini? Angka, gambar, angka, angka. Berarti sampai sini kan ya? Kurang 4 ya. Oke. Saya tambah lagi sebentar. Alhamdulillah, suara merdu. Angka, angka, gambar, gambar 2. Angka, angka, gambar, angka 3. Angka, 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 gambar 3. Angka, 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 angka 4. Jadi coba perhatikan di sini nilai X-nya rentangnya berapa? 0, 1, 2, 3, 4. Makanya di sini. Sudah? Sudah?